Kids. Hai, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam acara Impact Kids. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang selalu setia untuk menyaksikan Impact Kids dan belajar firman Tuhan di pagi ini. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami sewaktu kami istirahat semalam. Sebentar kami mau belajar tentang hikmat, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih sama belajar dari kitab Amsal. Yuk kita buka ya kitabnya dari Amsal 5 ayat 1 sampai 2. Anak-anak boleh buka ya. Yuk, kita baca sama-sama dari Amsal 5 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Nah, anak-anak, judul Impact Kids hari ini adalah nasihat untuk memperhatikan hikmat dan ajaran. Siapa di sini yang tahu apa sih artinya hikmat itu? Kalau kita lihat di kamus, hikmat itu sama artinya dengan kebijaksanaan. Secara sederhana, hikmat itu berarti kemampuan untuk kita memahami dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Alkitab ada seorang raja yang meminta hikmat kepada Tuhan. Ada yang tahu siapa? Ya, itu adalah seorang raja Israel, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena Raja Salomo tahu dengan hikmat yang daripada Tuhan, pasti Raja Salomo bisa memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, bagaimana ya hikmat yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Hikmat yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari adalah hikmat yang sesuai dengan pola pikir siapa? Pola pikir Tuhan, pola pikir Allah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, oh ini hikmat yang berasal daripada Tuhan. Nah, yang pertama, kita bisa minta berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berilah saya hikmat dalam menyelesaikan semua masalah saya. Berilah saya hikmat dan kebijaksanaan untuk saya bisa belajar mengatur waktu dengan baik, belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk taat kepada orang tua. Nah, lalu dengan membaca firman Tuhan, kita juga bisa tahu apa yang menjadi perintah Tuhan dan apa yang menjadi larangan Tuhan untuk kita. Ya, dengan begitu kita bisa punya hikmat yang sesuai dengan pola pikir Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 1, kita lihat juga ada kata-kata perhatikanlah hikmatku. Nah, artinya memperhatikan apa ya? Memperhatikan itu artinya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan asal dengar, ya. Siapa di sini yang pernah dinasehati oleh orang tuanya? Pasti pernah ya, oleh orang tua atau oleh guru. Nah, kalau kita diberi nasihat, kalau kita diberi suatu perintah, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan asal lewat, ya, tapi kita harus mendengarkan dan kita harus melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ayatnya. Perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Nah, kita harus mengarahkan telinga kita kepada
kepandaian. Jadi kita usahakan telinga kita mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana ya berhikmat dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya begini, siapa di sini yang suka main game, hobi main game, atau yang suka sekali nonton YouTube? Nah, tetapi anak-anak, kita tidak boleh nonton YouTube terus-menerus atau kita main game tanpa mengenal waktu. Nah, itu tidak berhikmat ya. Tetapi kita harus punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk mengatur waktu kita dengan baik. Nah, anak-anak sekarang kan sekolah online ya. Nah, anak-anak bisa menyelesaikan dulu tugas-tugas atau sekolahnya. Nah, setelah itu baru bermain. Atau kalian atur waktu main gamenya, misalnya main gamenya hanya pada saat akhir pekan atau libur panjang. Nah ya, kalian bisa lakukan seperti itu. Bagaimana juga cara kita berhikmat pada saat COVID sekarang? Nah, kita bisa berhikmat dengan cara kita selalu pakai apa ini? Ya, kita selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Lalu kita harus cuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas atau kita setelah keluar dari rumah, kita harus cuci tangan ya, cuci kaki. Jangan memegang wajah kita dengan tangan yang kotor. Lalu usahakan pada saat kita belum mencuci tangan, kita jangan bersentuhan dengan orang lain karena mungkin itu membahayakan orang lain juga. Oke anak-anak? Nah, dari renungan yang singkat ini, hari ini kita mau belajar untuk supaya kita mempunyai hikmat yang berasal dari Tuhan ya. Kita mau minta, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi hikmat dan supaya kita memperhatikan ajaran yang boleh kita terima. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran hari ini, ajaran yang mengingatkan kami supaya kami boleh memperhatikan hikmat dan setiap larangan dan perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mempunyai hikmat yang sesuai dengan pola pikir Allah. Terima kasih, kami mau menyerahkan hidup kami dari pagi, siang, sampai malam ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok ya. Yuk, bye-bye. Impact Kids.